Pagi ini kita akan membahas tema tentang mengirim doa dengan berziarah. Tadi Siti udah sedikit curhat, katanya sekarang di pandemi jarang yang ziarah kubur. Nah, orang yang mau doa gimana tuh? Ya, saya pikir mereka berdoa ngirimnya pakai paket online. Apa-apa bisa pakai online masalahnya sekarang. Ya. Ya, sebenarnya berdoa itu kapan dan di mana saja boleh dilakukan. Ya. Terkhusus bagi mereka yang sudah wafat. Dulu memang Rasulullah pernah menghususkan bagi perempuan untuk tidak ziarah kubur. Ya. Khusus perempuan. Kenapa? Pada zaman itu perempuan sangat labil. Dikhawatirkan tidak bisa menahan emosi. Emosi bukan marah ya. Emosi dalam arti sedih yang sangat berlebihan. Akhirnya sampai di pemakaman dia mencurahkan segala perasaannya itu secara berlebihan. Akhirnya bisa menimbulkan kesyirikan. Nah, sekarang Rasulullah membolehkan. Setelah dibolehkan seperti sekarang kan ada lagi kendala baru. Apa itu? Pandemi. Nah, sekarang pandemi, pemerintah menganjurkan untuk hindari kerumun. Nah, biasanya di momen-momen tertentu area pemakaman terjadi kerumun. Kerumun yang dimaksud pengantar jenazah. Nah, bagaimana kepala kondisi seperti ini, maka Allah tidaklah menutup doanya ketika kita tidak datang ke ziarah. Berarti di rumah juga bisa di ya, rumah Ustadz, boleh. ya? Yang tidak boleh itu di medsos. Oh iya. Kan banyak orang berdoa di medsos. Berdoa di medsos. Ya Allah, rahmati keluarga saya yang sudah wafat. Terlalu sibuk Tuhan membaca status. Ya. Jadi berdoa untuk orang wafat itu di mana saja boleh. Misal udah lagi bawa kendaraan. Tiba-tiba melihat warna baju yang persis dengan keluarga yang wafat. Dan tiba-tiba kita ingat. Nah, ketika kita lihat wajah dan saat itu mengingat, jangan cuma mengingat. Dan pada saat itu kirimkan Fatihah. Mirip betul bajunya bapak saya yang sudah wafat. Nah, begitu ingat jangan luangkan waktu, langsung ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bahasa Indonesia, saya niatkan kirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, saya niatkan ikutkan ruh bapak saya. Nah, sebut namanya, ada juga ulama mengatakan boleh tidak menyebutnya supaya lebih nyambung ke perasaan kita, sebut nama itu lebih baik. Emang katanya bilang nggak nyampe, percuma ngirim Al-Fatihah. Kalau ada yang bilang nggak nyampe, saya bisa buktikan. Karena? Mati dulu, saya kirimi. Waduh. Jelas Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah udah tidak ada perbedaan. Semua ulama mengatakan boleh sampai. Yang terjadi persilihan di antara pendapat ulama adalah bacaan-bacaan Quran yang lain. Misalnya baca surah Yasin. Tapi kalau Al-Fatihah tidak ada ulama yang membantah sampai. Sampai semuanya kalau Al-Fatihah. Nah, berdoa tidak harus ke makam. Boleh ketika saya di kantor, ketika saya di acara tempat seperti ini, di majelis taklim, tiba-tiba di majelis itu ada orang yang mirip betul dengan keluarga yang wafat dan kita ingat, ya tidak salahnya saya tiba katakan, jamaah yang saya hormati, saya punya keluarga sudah wafat dan tiba-tiba saya mengingatnya, mohon berkenan mengirimkan suratul Fatihah pada almarhumah. Berarti bisa dikirimkan. Boleh di situ, tidak harus ke pemakaman. Sebelum lanjut nih Ustadz, kalau misalkan bahas ziarah nih sebenarnya pengertian dari berziarah ini apa sih Ustadz? Terus hukumnya bagi umat muslim hukumnya boleh dianjurkan, bagian daripada perintah agama. Tujuannya ziarah, definisi ziarah itu adalah berkunjung. Berkunjung. Maka ketika selesai lebaran kan kita juga biasa katakan, ayo ke ziarah yuk. Ziarah ke rumahnya ini, ziarah ke rumahnya ini. Berkunjung. Berarti bukan ke makam aja yang namanya ziarah. Ya. Nah, ke makam ya ziarah kubur. Nah, ada orang sangat disayangkan nanti ziarah kuburnya ketika habis lebaran. Jadi dia hanya ingat orang tuanya, orang keluarganya meninggal hanya 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Padahal orang yang sudah wafat itu tidaklah hanya didoakan pada saat 2 momen itu. Sebisanya setiap selesai sholat. Selesai sholat kalau orang tua kita sudah wafat, selesai sholat sebelum kita tinggalkan tempat duduk sholat kita, maka kirimkan Fatihah, minimal Fatihah. Minimal Fatihah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.